I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal terpenting yang harus dipenuhi Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI melakukan sidang untuk membahas dan mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama diadakan di Pejambon, Gedung Pancasila. Sidang dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal, Nishijimo, Opsir Jepang bertemu dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh, dan terjadilah dengan konsep filsafat garam. Pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Pada sidang PPKI yang berlanjut pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil keputusannya mengenai pembagian wilayah NKRI yang terbagi menjadi 8 wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sunda Kecil, dan juga Maluku. Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan laporan dari Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian di NKRI yang disepakati terbagi menjadi 12 departemen, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Sosial, Kementerian Pengajaran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Penerangan, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskanlah mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berpusat di Jakarta, yang kemudian diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru. KNIP ini merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden menjalankan tugas-tugasnya sebelum dibentuknya DPR dan juga MPR. Pembentukan Kabinet. Kabinet Republik Indonesia yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas beberapa menteri sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Yang kedua, Menteri Keuangan Marawis. Yang ketiga, Menteri Kehakiman Supomo. Yang keempat, Menteri Sosial Iwa Kusumon Sumantri. Kelima, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno. Menteri Penghubungan Abi Kusno Cokyosuno. Menteri Negara Wahid Hasyim. Pembentukan partai politik. Ke-1, Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Yang kedua, PKI atau Partai Komunis Indonesia berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh MR Muhammad Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945, PKI telah didirikan. Yang ketiga, PBI atau Partai Buruh Indonesia berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. Yang keempat, Partai Rakyat Jelata berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis. Yang kelima, Partkindo atau Partai Kristen Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowinoto. Yang keenam, PSI atau Partai Sosialis Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang ketujuh, PRS atau Partai Rakyat Sosialis berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahrir. Yang ke-8, PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia berdiri tanggal 8 Desember 1945, dipimpin oleh I.J. Kasimo. Yang ke-9, Persatuan Rakyat Marhaen
Indonesia berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh JB Asa. Yang ke-10, PNI atau Partai Nasional Indonesia berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Yang selanjutnya, lahirnya Tentara Indonesia. Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat sebagai TKR. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI. Yang pertama atau yang A, Badan Keamanan Rakyat. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu Indonesia belum mempunyai tentara kebangsaan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai PPKI yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata merencanakan untuk membentuk susunan pembagian sebagian wilayah kepolisian negara, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat paripurnama yang menghasilkan 3 hal, yaitu Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Yang kedua atau yang B, Tentara Keamanan Rakyat, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembentukan angkatan perang ini bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman akibat kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang kedua, TKR terdiri TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan, yang semuanya berasal dari perubahan BKR Darat, BKR Laut, dan BKR Udara. Yang ketiga, memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada tanggal 17 Januari 1946. Yang ketiga atau yang C, TKR, TRI, dan TNI. Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan markas besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Urip Sumaharjo. Yang kedua, pengurangan jumlah divisi. Jawa sampai Madura yang semula 10 divisi menjadi 7 divisi, ditambah 3 brigade di Jawa Barat dan Sumatera 6 divisi menjadi 3 divisi. Yang ketiga, dalam Kementerian Pertahanan dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo dan dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran.